Selamat sore teman-teman. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore kita ini, dan diharapkan teman-teman untuk fokus dan tenang ya. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dari awal minggu hingga akhir minggu ini ya Tuhan, atas segala yang telah kami jalani sehingga kami bisa berkumpul bersama di ibadah online YPDP Asumut ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini, agar bisa memuliakan nama-Mu dan kami bisa mendapatkan berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu pertama, Dari Utara ke Selatan. Setia-setialah. Setia sampai mati.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sembari musik terus berjalan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka mazmur kita dari Mazmur 31 ayat 19 sampai 21. Sekali lagi dari Mazmur 31 ayat 19 sampai 21. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini yang diberikan kepada saya dengan tema tentang setia. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang satu minggu, bahkan hari ini kami bisa bersama-sama untuk kami kembali masuk ke dalam ibadah remaja ini. Biar Tuhan berkati, kami akan dengar firman-Mu, biar urapan daripada-Mu, isi hati-Mu Tuhan, ada menjamah melawat kami semua di sore ini. Dan kami berdoa biar Roh Kuasa-Mu akan menjamah segala peralatan kami semua yang di rumah, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati juga. Dan kami berdoa biar Tuhan yang akan hadir di sini, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah melawat kami. Ini doa kami Tuhan, segala anasir si iblis dalam nama Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang setia yang terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 16.
Saya akan membaca sama kita firman Tuhan-Nya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau dikatakan di sana setia, maka kita berbicara tentang berpegang teguh. Kita berpegang teguh di dalam satu mungkin sesuatu janji, atau kita patuh dan taat. Itu dalam rangka kita bicara setia dalam artinya. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini yang kita mau lihat adalah setia pada Tuhan Yesus. Arti setia nanti di sana kita sedang berbicara bahwa kita dapat dipercaya. Jadi di dalam Tuhan, orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Setia juga berarti di sana orangnya adalah taat menjalankan perintah. Kalau kita bisa lihat, berarti kita sedang bicara taat menjalankan firman Tuhan. Yang berikut adalah yang ketiga, yaitu kita berbicara bahwa setia itu berarti kita berbicara orangnya adalah orang yang percaya. Nah, ini yang nanti akan kita coba bahas. Mari kita melihat dulu bahwa memang di kisah ini dibicarakan bahwa Lazarus yang adalah orang yang dikasihi Tuhan itu dapat penyakit. Lazarus ini menjadi bagian dalam mungkin teladan atau mungkin contoh kita untuk banyak hal sampai nanti kita menikmati akhir zaman itu. Karena apa? Karena Lazarus dibicarakan di sana adalah orang yang sakit, tapi sakitnya adalah untuk bicara kemuliaan Allah, bahwa melalui sakit penyakitnya bahwa Yesus akan dimuliakan. Apa rupanya yang ingin kita lihat dari sana? Bahwa Lazarus tadi yang sehat jadi sakit, dan di sana ternyata ada Maria, ya. Dikatakan di sana Maria datang kepada Tuhan Yesus. Maka dia meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memulihkan Lazarus ini. Tetapi dari sana kita melihat ada posisi Tuhan Yesus dengan sengaja
membiarkan penyakit itu, bahkan penyakit itu pada akhirnya mendatangkan kematian kepada Lazarus. Dari sana kita ingin nanti melihat bahwa Yesus ingin membuat satu pelajaran tentang setia itu. Nanti kita melihat setia dalam hal apa rupanya. Dari sana kita ingin melihat bukan berarti bahwa Yesus membiarkan Lazarus mati adalah karena posisi tidak sayang atau tidak kasih. Firman Tuhan hari ini berbicara bahwa Yesus mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Tapi dari sana kita ingin melihat apa rupanya setia atau hidup setia yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam posisi ini. Karena ada rentan waktu yang Tuhan buat di sana. Antara waktu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan nanti setelah beberapa hari baru Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus. Nah, dari sana kita ingin melihat nanti apa arti setia itu. Setia yang di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena kita hidup dari Tuhan, maka seluruh perjalanan hidup kita ini asalnya dari Tuhan. Itu namanya kita bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka dia bergantung kepada Tuhan inilah yang ingin kita coba dalami ya dalam hari kesehari yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau ada masalah di dalam hidup ini, kita bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi dia bukan malah kita bersandar kepada dunia ini. Ya, misalnya ketika ada orang punya masalah, benarkah dia bersandar kepada Tuhan? Atau ketika ada masalah, dia akan bersandar kepada orang yang kaya, bersandar kepada orang yang hebat, bersandar kepada dunia ini. Atau bahkan kalau ada masalah, orang mengandalkan perdukunan. Ya, jalan keluar kayaknya harus kami pergi ke dukun, katanya begitu. Tapi bersandar di sini adalah di dalam skop bahwa kita setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita setia datang kepada Tuhan. Bahkan sakit penyakit yang dialami oleh Lazarus ini, dari sini kita belajar tetaplah bersandar kepada Tuhan. Di sana ada posisi kita sedang belajar bagaimana sebenarnya setia kepada Tuhan itu. Memang kita kalau mau melihat kesetiaan ini, itu dari Roma 12 ayat 12 berbicara bahwa setia itu adalah kita berbicara ketekunan atau komitmen kepada orang yang kita akan bertanggung jawab. Karena hidup kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan itu. Sehingga kalau dituntut dari kita tentang kesetiaan, maka kita berarti harus bicara tentang tekunlah kita mengandalkan Yesus. Setialah kita mengandalkan Yesus, berarti kita tekunlah mengandalkan Yesus di dalam hidup ini. Karena Yesus segalanya. Yesuslah kekuatan kita untuk menjalani banyak hal di dalam dunia ini. Mari kita lihat pelan-pelan ini kalau gitu. Apa rupanya pondasi setia yang dimintakan Tuhan kepada kita? Pondasi setia kepada Tuhan adalah yang pertama iman itu. Jadi kita hidup di dalam iman. Jadi kalau kita ya anak remaja ini, makanya pertanyaan kita ya, kalau kita ibadah karena iman ya, menghadapi tantangan karena iman, gitu ya. Ada masalah kita kerjakan, jalankan dengan iman. Nah masalahnya pertanyaannya, kalau kita main game, adakah kita main game karena iman? Gitu ya. Kita beriman karena itulah maka kita main Mobile Legends kah? Atau bermain Free Fire atau game yang lain. Makanya kalau bukan karena iman, coba koreksi nanti ya. Karena pondasi iman tidaklah dipatokkan ke dalam posisi situasi kita. Pondasi iman bukan bergantung kepada senang atau tidak senang. Kalau memang kita bicara setia, walaupun itu pahit adanya, tetaplah setia. Kan begitu ya.
Karena berbicara beriman kepada Kristus, kita sedang berbicara bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi setia kita itu berada di dalam satu skop iman kita itu sungguh-sungguhlah bersandar kepada Tuhan. Karena kalau tergantung situasi kesetiaan kita, wah bahaya. Ya, makanya di dalam pandemi corona ini setialah beribadah. Setia mencari Tuhan walaupun pandemi corona. Karena bejana rohani kita tidak akan bisa bertahan kalau itu tidak kita isi. Sama seperti kalau kita hidup, maka kita betapa penting makan dan minum. Maka dalam pandemi corona ini, kalau iman kita ingin tetap hidup, maka berarti sebenarnya setialah untuk ibadah remaja seperti ini. Ini setia ya. Jadi iman bukan di dalam kondisikan di luar, nah, gitu ya. Kalau kita belajar sekarang, setialah belajar. Jadi kita tidak dipengaruhi situasi pandemi. Aduh, udah situasi pandemi corona ini, maka kita semua menjadi orang-orang yang kurang belajar atau kurang pintar atau nilai kita jadi rendah. Kenapa itu? Karena ada pandemi corona, nilai saya rendah-rendah. Tidak ada. Itu berarti kita dipengaruhi oleh lingkungan. Kesetiaan kita harus berasal dari dalam. Maka kalau kita anak Tuhan, maka sebenarnya setialah belajar. Ya, setia kita menghafal, setia kita mendalami pelajaran itu. Jadi bukan kita dihalangi corona dari luar. Malah dengan pandemi corona ini kita semakin mungkin lebih bebas mendalami pembelajaran kita. Ya, kerohanian kita. Memang ada kegagalan orang untuk setia ini. Apa itu? Yang pertama tadi, kegagalan kenapa orang gak bisa setia adalah karena dia memang melihat situasi. Karena saya sakit, maka saya tidak belajar. Ya kalau sakit parah, oke lah. Tapi banyak orang ketika sakit malah banyak belajar. Ada teman saya kena virus corona. Jadi karena dia kerjaan hanya tidur, makan obat lah. Tapi ternyata sambil tidur dia atau sambil istirahat itu dia baca Alkitab. Selama 2 minggu itu tambah mungkin masih proses setelah negatif, dia masih harus di-swab sekali lagi begitu ya. Dia selesaikan membaca perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru. Jadi bahkan sakit tidak menghalangi dia untuk belajar terus tentang imannya, rohaninya. Tapi malah dengan situasi sakit itu, dia semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sekali lagi ya, dia tidak. Kenapa kita gagal? Karena fokus kita adalah situasi ya. Ya, makanya kita yang belajar ini hati-hati ya. Kenapa di sekolah nilai rendah? Aduh, guruku kejam. Aduh. Ya, kita dipengaruhi sekali dari luar. Harusnya kita tetap aja belajar. Mau gurunya kejam, mau gurunya killer, mau gurunya gimana, belajar tetap belajar. Kita tidak terpengaruh guru baik, guru kejam. Nilai bukan kejar-kejar kita, tapi kualitas, kesungguhan belajar, kesungguhan yang kita kuasai. Yang kedua, kenapa gagal orang setia? Karena fokusnya adalah manusia, menyenangkan manusia. Harusnya kita bukan fokus manusia ya. Studi bukan untuk menyenangkan manusia. Ya, kerohanian kita ini juga, aku rohani biar dilihat orang. Oh, itu bahaya. Supaya orang menilaiku orang baik, aku orang rohani aku. Tapi sebenarnya kita setia kepada Yesus. Fokus kita adalah Yesus sendiri. Dia yang kita hadirkan di dalam hidup kita. Jadi bukan manusia. Maka bagaimana kita supaya setia kepada Tuhan ini? Ini ya. Supaya kita setia kepada Tuhan bagaimana caranya? Yang pertama ya buat janji kepada Tuhan. Saya berjanji setia Tuhan. Misalnya kenapa aku jatuh ke dalam pornografi? Kenapa aku jatuh dalam dosa? Ya karena tidak setia kita mengisi bejana rohani. Tidak setia kita untuk fokus pikiran kita ini kepada kesucian, kekudusan daripada Tuhan. Ya, kita harus buat komitmen untuk kita memang berjanji kepada Tuhan. Aku mau setia mengikut Engkau Tuhan. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Itu janji ya. Aku memutuskan mengikut Kristus.
Sehingga ketika aku mengikut Tuhan Yesus, nanti yang kedua, di dalam setia apa rupanya yang dibutuhkan? Tekun. Nah, mari kita melihat. Ada latihan yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Ketika matinya Lazarus, Tuhan Yesus berikan pelajaran. Jadi Yesus memberikan sengaja dalam rangka menunda menyembuhkan atau melawat Lazarus adalah Tuhan ingin beri pelajaran atau belajar percaya, belajar beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus ini, apa yang mau kita butuhkan dalam kesetiaan bersama dengan Dia? Yang pertama ya sabar. Sabar kita. Jadi kalau Tuhan bilang dia tidur, kan ini ya, Lazarus sudah mati Tuhan. Tapi Yesus bilang dia sedang tidur. Kan gitu ya. Dari sana berarti kita melihat Yesus mengulur waktu. Dia bisa sebenarnya hari ini sembuh. Tapi ini sengaja Tuhan ulur-ulur waktu. Adalah untuk supaya apa? Murid-murid belajar setia. Murid-murid belajar taat. Dari sana berarti kita sedang berbicara apa? Sabar. Jadi sabar kita ketika Tuhan bilang misalnya ya, bahwa jawaban dari doa kita tunggu dulu. Ya kalau ada misalnya kita diminta sesuatu kepada orang tua belum ada uangnya, ya sabar, tunggu dulu. Di situ kita nanti akan berbicara apa? Aku belajar taat. Karena apa? Dalam kesabaran itu. Jadi kalau kita ingin bicara aku ingin setia bersama dengan Tuhan dengan segala dinamika kehidupan, kita butuh sabar. Dari sana kita nanti melihat apa? Doa-doa kita bukanlah doa-doa untuk menyenangkan manusia atau bahkan untuk menyenangkan diri kita. Doa-doa kita bahkan mungkin kita akan berbicara bukan untuk sebuah kenyamanan. Karena Tuhan bilang penyakit itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan mengulur waktu untuk menyembuhkan Lazarus, rupanya Tuhan menginginkan apa? Kita belajar setia kepadanya, belajar taat kepadanya. Tetaplah ikut Yesus. Maka kalau gitu doanya seperti apa? Kan gitu. Jadi doa kita bukan buat aku nyaman gitu ya. Rasa senang roh aku gitu ya. Tapi rupanya doa kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kesetiaan ini menuntut kita doanya bukan doa untuk supaya kita benar-benar nyaman, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan. Ya kita misalnya berdoa, aku mau jadi tentara, aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi dokter atau aku mau jadi guru, aku mau jadi pelayan. Apakah itu semua untuk bisa kita nyaman? Mungkin koreksi dulu doanya. Sehingga sebenarnya kita sedang berdoa kalau ada pun cita-cita kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kenyamanan kita. Aku ingin jadi seorang pengusaha supaya aku kaya, supaya aku punya rumah yang mewah dan lain sebagainya. Berarti doanya sudah salah. Doa yang benar adalah biar aku melalui pengusaha nanti aku memuliakan Tuhan. Sehingga kita tidak takut gagal berhasilnya. Aku mau jadi tentara, aku jadi guru, aku ingin memuliakan Tuhan dengan itu. Sehingga guru apapun ya terserah Tuhan. Kalau memang cita-cita kita guru ya, tentara. Kalau kita pun dibuat Tuhan nanti soalnya pangkatnya hanya mungkin sekedar sersan atau mungkin sampai hanya sekedar letnan, tidak sampai ke kolonel, tidak sampai jenderal, kita akan tetap bilang bersyukur kepada Tuhan. Sehingga doa kita pun melalui kita setia ini adalah doa-doa yang memuliakan Tuhan. Nah, yang penting juga untuk kita lihat tentang setia ini supaya memang kokoh kita setia kepada Tuhan adalah tentang fokusnya. Fokuslah kepada Tuhan. Kenapa Lazarus diizinkan Tuhan sakit? Adalah supaya Tuhan ingin melihat, fokuslah kepadaku, fokuslah kepadaku, belajarlah melihat aku terus menerus. Begitu. Jadi Tuhan inginkan supaya apa? Ya adik-adik ya semua ya. Supaya kita tetap melihat kepada Dia. Fokus melihat kerajaan Allah itu. Karena bersama Dia kita tidak akan dikecewakan. Ya. Setia itu memang bisa akan mengganggu kita ketika kita ada di dalam lingkungan atau situasi yang mungkin akan membuat kita tidak melihat kepada Tuhan. Ya kita hidup di zaman yang sulit ya. Ini pandemi corona, tapi juga di sana tetap ada sebenarnya narkoba di tengah-tengah kita, marak sekali free sex.
dan lain sebagainya. Tetapi di sana kita jangan hanyut dengan situasi itu. Lazarus memang mati, tapi jangan fokus kepada kematian itu. Lazarus memang sudah mati, tapi fokuslah melihat kepadaku, akulah sumber kehidupan, kata Tuhan Yesus ya. Lazarus memang disengaja mati, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita fokus melihat kepada Dia. Yang berikut adalah bahwa memang di sana kita melihat kalau fokus itu, kita berarti juga melihat tentang kita mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita dibilang kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita sebenarnya kita memberikan, mencurahkan seluruh perhatian, seluruh tenaga, seluruh akal budi kita kepada Tuhan. Sehingga kalau setia kepada Tuhan, maka kenallah Tuhan itu dengan benar. Karena pasti ada suara-suara yang lain. Tapi kalau kita setia kepada Dia, kepada Tuhan Yesus itu, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Ya, sehingga kita sedang melihat bahwa terang Kristus itu menerangi kita, dan itu yang akan ada di dalam perjalanan waktu kita, yaitu Yesus meneranginya. Jadi bukan kegelapan, bukan dosa. Jadi kalau selama ini kita hidup dalam kegelapan dan hidup dalam dosa, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan, kan begitu ya. Karena di sana ketika Tuhan katakan fokuslah kepadaku, lihatlah kepadaku, maka berjalanlah dalam terang. Jadi bukan berjalan dalam gelap, dalam malam. Setialah mengikut Yesus karena Dialah terang dunia itu. Sehingga pada akhirnya nanti Lazarus dibangkitkan. Lazarus hidup lagi. Dan di sana Allah ingin menunjukkan, aku yang punya kuasa atas kehidupan. Aku yang punya kuasa atas penyakit itu. Akulah kehidupan, akulah terang dunia itu. Maka hidup itu berarti harus menyenangkan Tuhan. Rajinlah kita. Ya, kita bukan jadi sembarangan saja, enggak. Kita rajin berdoa. Rajin berarti apa? Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Nggak ada yang lain. Maka fokus di sana ya. Jangan hanyut kepada situasi, jangan hanyut kepada dosa. Tapi biarlah kita akan berfokus kepada hadirat Tuhan. Iman kita akan tetap menyala di dalam Tuhan. Sehingga kita setia kepada Dia. Setialah melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Sehingga kita akan berjalan terus untuk bersama dengan Dia. Sekalipun tantangan yang kita jalani dalam hidup ini betapa sulitnya. Betapa banyak ya yang kita tidak bisa pikirkan. Maka adik-adik, dengan situasi pandemi corona ini setialah mengandalkan Tuhan. Keluarga atau mungkin ekonomi kita sulit, permasalahan banyak, di sekolah banyak permasalahan. Setialah mengikut Tuhan. Jangan ragu, karena bersamanya kita tidak akan dikecewakan. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, inilah kami Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk kami setia kepada Tuhan. Kami yakin percaya hari ini mungkin Tuhan izinkan ada banyak pergumulan, permasalahan yang kami jalani. Dan kami bahkan mungkin melihat Tuhan seperti tidak bergerak, tidak menjawab doa-doa kami. Tapi sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran bagi kami untuk kami belajar setia. Sehingga walaupun ada sakit penyakit, ada pergumulan, Tuhan berilah kami belajar setia. Belajar taat kepada Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa memang di akhir seluruhnya itu, bahwa Tuhan tidak akan kecewakan kami. Engkau akan menghadirkan sukacita bagi kami. Karena Engkau adalah ya untuk seluruh janji-Mu, untuk seluruh firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam ibadah remaja hari ini. Kita berdoa. Kita mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah di ibadah remaja IPDPA Desire ini Tuhan. Maka kami berdoa, Tuhan berkatilah supaya kami semua setia untuk beribadah terus, mengisi bejana rohani kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa sekalipun melalui Zoom seperti ini, biar nikmat surgawi tidak akan kurang bagi kami, tapi kami akan terus diisi dan kami menikmati Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua pengurus, baik IPDPA maupun pengurus staf
remaja, biar Tuhan berkati untuk mereka terus menikmati pelayanan dan mereka terus bertumbuh. Berkati segala kebutuhan bagi pelayanan di EPDPA ini. Kami berdoa untuk semua kami kaum remaja, Tuhan berkati kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati kami yang sekolah supaya maju terus studi kami, berkati supaya tidak ada yang ketinggalan. Berkati orang tua kami, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada keluarga kami, adik, kakak, atau abang yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berkati kami dalam masa gejolak remaja ini untuk kami tenang teduh, Tuhan jamah kami semua, Tuhan berikan kami tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu nomor 4, Ku Hidup Bagimu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.